Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Pujiastuti bersama teman saya Syafiatul Reza. Nah, kami dari kelompok IPA pertemuan ke-13 dan kami akan menyampaikan tentang bagaimana merancang pembelajaran di SD kelas 3 dan 4. Nah, berikut yang akan kami sampaikan. Nah, di sini kami akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya. Nah, sebelumnya kita ada pengertian perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan proses yang diatur sedemikian rupa menurut langkah-langkah tertentu. Nah, baik berupa penyusunan materi pengajaran, penggunaan media, maupun model pembelajaran lainnya yang dimaksudkan agar pelaksanaannya berjalan optimal. Nah, yang kedua ada karakteristik siswa di sekolah dasar. Perkembangan emosi anak usia 6-8 tahun antara lain, anak telah dapat mengekspresikan reaksi terhadap orang lain. Nah, telah dapat mengontrol emosi, sudah mampu berpisah dengan orang tua, dan telah mulai belajar tentang benar dan salah. Untuk perkembangan kecerdasannya, anak usia kelas awal SD ditunjukkan dengan kemampuannya dalam melakukan seriasi, mengelompokkan objek, berminat terhadap angka dan tulisan, meningkatkan pembendaharaan kata, senang berbicara, memahami sebab dan akibat, serta berkembangnya pemahaman terhadap ruang dan waktu. Nah, masih poin kedua, memperhatikan tahapan perkembangan berpikir. Nah, anak usia sekolah SD itu cenderung memiliki 3 ciri, yaitu pertama konkret, kedua integratif, yang ketiga hierarkis. Poin ketiga, karakteristik IPA di SD. Yang pertama ada proses belajar IPA itu melibatkan hampir semua alat indera, seluruhnya untuk proses berpikir dan berbagai macam gerakan otot. Nah, yang kedua, belajar IPA itu dilakukan dengan menggunakan berbagai cara. Jadi setiap guru itu bisa menggunakan beberapa cara untuk belajar IPA. Tidak hanya IPA, masih bisa dengan pelajaran yang lain. Yang ketiga, belajar IPA memerlukan berbagai macam alat. Keempat, belajar IPA seringkali melibatkan kegiatan-kegiatan temu ilmiah. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara biasanya kita mengamati bagaimana proses kepompong menjadi kupu-kupu ataupun yang lainnya. Yang kelima, belajar IPA itu merupakan proses yang aktif. Kemudian rancangan perencanaan pembelajaran berdasarkan karakteristiknya siswa. Nah, berdasarkan Pimpinan Pusat 19 tahun 2005 pasal 20 dalam Juni 2009 dinyatakan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa kita sebut dengan RPP. Nah, yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Jadi dari semua yang telah saya sampaikan dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan adalah suatu cara untuk membuat kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah yang antisipatif guna memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pengajaran, perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan materi pelajaran, penggunaan media pengajaran, penggunaan pendekatan dan metode pengajaran, dan penilaian dalam suatu alokasi yang akan dilaksanakan pada saat tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Terima kasih semuanya. Ini adalah makalah terakhir kami dalam mata kuliah pembelajaran IPA. Jadi itulah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.